membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Wahyu Arianto lulus S1 pada tahun 2007 di Universitas Sriwijaya. Beliau juga lulus S2 pada tahun 2010 di Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2012 hingga 2016 beliau menjabat sebagai Relationship Manager PT Bank Rakyat Indonesia yang bertugas untuk menyalurkan kredit ke korporasi khususnya bank-bank, khususnya BUMN di Indonesia. 2016 hingga 2017 beliau menjabat sebagai Marketing Manager PT Bank Rakyat Indonesia di Kancah Palembang Ahmad Rifai. 2017 hingga 2020 beliau menjabat sebagai Priority Banking Manager Sentra Layanan Prioritas Palembang, dan beliau juga pernah meraih predikat 3 PBM terbaik pada tahun 2017. Baik, untuk materi selanjutnya kepada Bapak Wahyu Arianto kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Wahyu Arianto. Ya, pada hari ini saya akan coba untuk update. Namun sebelumnya saya sapa dulu juga Pak Martua ya. Selamat siang Pak Martua. Juga ada Pak Herman, kemudian juga Bu Rizka sebagai moderator ya. Bersyukur sekali pada hari ini saya akan coba sharing berbagi ya. Kenapa? Dengan sharing ini kita semua bisa belajar, termasuk saya pun juga belajar di sini pada saat saya sharing. Nah, yang ingin saya sharingkan pada hari ini adalah tentang market update. Yang namanya market update itu selalu berubah ya, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu berubah. Nah, sekarang apa yang lagi hit sekarang? Ya, teman-teman mungkin tahu yang lagi hit sekarang istilah apa yang boleh sering dengar? Ya, selain dari Corona, COVID, kemudian juga lockdown, PSBB, ada satu istilah yang sering sekali kita dengar pada saat ini adalah resesi. Nah, ada yang bertanya, kira-kira resesi itu apa ya? Kalau resesi itu berarti selama 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Kalau 1 kuartal kita sebut dengan yang namanya kontraksi. Namun sebelum saya masuk ke dalam kita lebih jauh tentang resesi, saya akan bahas sedikit flashback dulu ke tahun 1998 pada saat dulu saya SMP, ada cerita gitu kan. Wah, itu saya masih di Palembang tuh ceritanya. Palembang rusuh pada waktu itu. Belum ngerti kan kira-kira apa yang terjadi. Nah, kita pada waktu itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi ya. Penyebabnya macam-macam nih kalau boleh saya cerita. Ya memang sebenarnya sebelum tahun 98 itu, tahun 97 dari Asia itu sudah mengalami krisis ya, di mana investor-investor sudah menarik dari Asia, sehingga nilai tukar mata uang di Asia itu terdepresiasi, sementara nilai mata uang dolar terus mengalami apresiasi. Nah, itu berpengaruh signifikan terhadap semua yang ada ya, termasuk Indonesia pada saat itu. Nah, kondisi di Indonesia pada waktu itu adalah zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu ya kita lihat, kalau teman-teman pernah tahu di sini ya, banyak sekali pinjaman-pinjaman ya, kebijakan-kebijakan. Memang pada saat itu ya seolah tidak terjadi apa-apa, tapi banyak sekali ternyata pinjaman-pinjaman. Nah, penyebab krisis itu adalah yaitu hutang dari swasta. Pemerintah memang menjaga perekonomian Indonesia, menjaga hutang jangka panjang dan sebagainya. Tapi di sini ada juga yang swasta ya, mereka berhutang gitu pada luar negeri gitu, pinjaman mata uang dolar, kemudian untuk membiayai proyek mereka. Proyek mereka pada waktu itu apa yang sedang hits ya? Yang sedang hits itu adalah sektor dari properti, perumahan. Itu gampang sekali kalau kita pengen mengajukan kredit ke perbankan pada waktu itu. Nah, pas momentum itu ya otomatis kan rupiah lagi melemah tuh gara-gara tadi ada krisis dari Asia. Nah, yang terjadi adalah ini mulai ada tanda-tanda yang tanda kutip, wah tidak beres nih. Akhirnya banyak di situ hutangnya mulai jatuh tempo nih. Bayangkan saja hutang jangka panjang yang disetting 5 tahun ke atas ya, untuk membiayainya disetting dengan jangka pendek, sehingga pada saat 1 tahun jatuh tempo ya, mereka mau bayar pakai apa, sementara perekonomian belum begitu bagus, rumah-rumah belum laku, sektor-sektor lain belum juga menghasilkan. Nah, akhirnya melihat itu investor juga, wah Indonesia ini kayaknya ada masalah, investor larilah keluar, sehingga pada waktu itu mulai terjadilah yang namanya kelangkaan produk, tidak ada modal, dan rupiah juga semakin lama semakin melemah pada waktu itu. Bayangkan saja ya, dari 3.000 sampai akhirnya tembus menjadi 17.000 ya, 6 kali lipat ya, hampir 6 kali lipat pada waktu itu. Sementara inflasi pada tahun 98 itu sekitar 70% ya, artinya naiknya 7-70% loh barang itu pada saat terjadinya inflasi. Nah, efeknya apa ya? Kerusuhan, barangnya langka, produksi terhenti, otomatis kan sebagai manusia ya kita pengen nih ya ada PHK sehingga tidak ada pendapatan, jarahan, keributan politik mulai tidak stabil, akhirnya lengserlah era Orde Baru pada waktu itu. Nah, maksud saya cerita ini apa? Saya ingin coba membandingkan era dulu Indonesia pada tahun 1998
pada saat ini. Ya sekarang kan yang lagi hangat-hangatnya itu dari bulan dari awal tahun 2020 sampai sekarang terkena dengan istilah COVID-19 ya. Nah, efeknya itu bukan hanya di satu negara ya teman-teman. Efeknya itu ada yang namanya di seluruh dunia hampir pasti merasakan dampak dari COVID-19 ini. Sudah ada 22 negara yang sudah menyatakan resesi. Tinggal Indonesia nih ya, yang kita lihat kemungkinan juga akan resesi karena pada kuartal 1 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,92. Di kuartal kedua sudah diumumkan terjadi kontraksi minus 5,32%. Nah, kemungkinan di kuartal ketiga ini ya akan minus sekitar 2,9 sampai minus 1%. Ya, berarti kalau 2 bulan berturut-turut itu akan terjadi resesi. Harapannya di kuartal keempat akan membaik. Nah, kalau resesi ya teman-teman yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, kita tidak mengambil tindakan, itu akan terjadi yang namanya depresi. Ya, kalau depresi nanti bisa akan lebih parah lagi gitu dari depresinya. Nah, teman-teman, saya akan cerita sedikit bagaimana dampak ya teman-teman di sini. Saya yakin juga sudah ada yang merasakan dampak dari COVID-19 ini. Ya, kita lihat dari berbagai macam sektor. Yang pertama itu ya yang namanya virus, kita nggak boleh berkumpul gitu kan. Kalau bersatu kita teguh, ya bercerai kita mati. Nah ini kebalik nih, kalau kita bersatu ya kita bisa mati. Makanya kalau pengen berkontribusi bagi bangsa ini ya kita harus social distancing ya. Makanya saya dengan Bu Rizkanya agak jauh juga nih duduknya. Makanya ini juga dalam rangka social distancing ya. Nah, jadi kalau misalnya orang tidak boleh berkumpul, dampaknya apa ya? Kalau ada yang nanya, ya banyak sekali Bapak Ibu teman-teman di sini. Dampaknya yang pertama industri pariwisata ya, jelas sekali pariwisata berdampak ya, orang liburan kumpul rame-rame dengan keluarga makan kongko itu tidak bisa ya, itu berdampak. Tidak ada berkurangnya dari pariwisata, otomatis pendapatan mereka berkurang nih gitu. Yang jadi destinasi favorit Pulau Bali lah, ada yang namanya Bromo di Malang ataupun juga apapun di dunia ini itu akan berdampak sehingga pendapatan mereka berkurang ya. Kemudian apalagi yang berdampak adalah dari sektor transportasi ya. Transportasi itu bayangkan ya, kalau angkot naik misalnya naik bus naik apa kan kita duduknya sebelahan ya, bahkan kalau bisa di rumah, sehingga mereka tidak ada pendapatan dari situ ya. Kita nggak naik transport nggak ada pendapatan, bahkan yang sifatnya lebih ke privat pribadi pun juga termasuk online, kendaraan online juga berkurang gitu, orang yang demand-nya gitu kan tidak ada permintaan di situ karena lebih banyak di rumah. Nah kemudian apalagi penerbangan otomatis kan ya, namanya juga negara ada yang namanya lockdown, ada yang namanya PSBB, penerbangan dibatasi, otomatis dari situ pendapatan mereka berkurang ya, dari sisi maskapai, dari sisi karyawan dan juga macam-macam itu berkurang. Dari wisatawan pun juga ya, otomatis kan kalau tidak ada wisatawan dari mancanegara ya, otomatis kita akan kekurangan devisa pada saat itu. Nah itu kurang lebih ya. Belum lagi dari sisi manufaktur itu pabrik ya, kalau tidak boleh berkumpul ya berarti kita tidak boleh ada yang namanya produksi berkurang, otomatis ya, yang namanya pendapatan berkurang, laba menurun ya, seperti itu. Kemudian juga apalagi Bapak Ibu di sektor konstruksi ya, betapa banyak rencana-rencana dari kita ya, dari pemerintah yang ingin membangun konstruksi itu sementara waktu terhenti akibat COVID-19. Ya, dampak yang lebih luas lagi itu adalah indikatornya apa? Indikatornya adalah minyak dunia itu indikator sekali Bapak Ibu. Kalau pengen tahu ekonomi dunia itu kita lihat dari yang namanya minyak ya. Saat harga minyak dunia naik berarti orang banyak yang namanya industri berjalan, manufaktur berjalan, berarti orang butuh banyak minyak, harganya naik. Nah sekarang harga minyak dunia apa yang terjadi? Turun. Kenapa turun? Ya karena tadi seperti yang saya highlight di depan, pabrik berhenti, kegiatan penerbangan berhenti, transportasi yang butuh yang namanya minyak berhenti, otomatis walaupun harga minyaknya otomatis turun. Yang jadi lebih seru lagi, pada saat harga minyak turun kagak ada yang mau beli gitu. Dikasih gak ada gitu kan. Bahkan dulu ekstrimnya minyak itu dikasih ya, harga nih ambil minyak gua nih gitu, nah saya bayar gitu, harga minyak itu sampai minus, artinya seperti itu karena minyak itu ada cost pada saat dia dititipkan gitu di storage-nya itu ya, bayar storage-nya itu lebih besar dibandingkan dia ngasih uang ke yang akan membeli minyak. Dengan kata si yang punya minyak itu ya udah saya bayarin aja deh kepada yang akan membeli. Nah seperti itu kurang lebih highlight dari
kondisi sekarang ini. Nah, kita coba lihat juga bagaimana ya apa yang sebaiknya kita lakukan dalam kondisi sekarang ini. Apakah saya harus coba belajar kemana, bisnis apa ataupun investasi apa? Ya itu ini akan kita bahas pada hari ini. Ya pertama kita lihat dulu ya dari sisi investasi. Nah sekarang ini ya banyak sekali yang tidak kepastian ya. Kalaupun sesuatu di dunia ini ya Bapak Ibu itu tidak ada yang pasti. Ya, kalau ada yang pasti enak sekali ya, kita banyak yang kaya gitu. Kalaupun saya bisa membaca kondisi ini 5 menit ke depan, saya tahu apa yang terjadi itu, saya kaya gitu karena saya tahu kapan saham naik, kapan saham turun. Nah, karena ketidaktahuan, karena kita nggak tahu ya kita baca yang namanya pola, kita antisipasi dengan pembekalan diri ya. Bukan berarti resiko itu kita hindari, tetapi resiko itu kita kelola, kita kurangi resiko ya, kita belajar di sini. Salah satunya adalah dengan mengerti investasi. Ya, investasi itu ada komponen-komponennya. Komponen pertama itu adalah risiko ya. Komponen kedua itu adalah return. Kalau kita pengen semakin return yang besar, otomatis risiko semakin besar ya. Nggak mungkin kan kalau kita risikonya pengennya kecil, returnnya besar. Nah, seperti itu. Tapi ada satu komponen yang menarik di sini adalah waktu. Ya, kenapa? Ya karena waktu di sini itulah yang menentukan seberapa besar risiko yang kita terima, seberapa besar return kita dapat. Itu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Contoh seperti ini. Ada yang bilang ke saya ya, teman-teman di sini, kalau mau investasi yang bagus, ya diem aja gitu. Semakin lama kita simpan, itu akan semakin tinggi returnnya. Apakah betul ya teman-teman? Saya bilang itu belum tentu betul, karena kenapa? Saya punya ilustrasi nih. Teman-teman tahu akik ya, batu akik. Batu akik itu tahun 2015 booming sekali ya. Bayangkan ya kalau misalnya saya punya batu akik nih di tahun 1980 saya simpan selama 35 tahun. Kemudian saya jual, apakah untung? Ya untung gitu kan. Karena sudah, tapi waktu yang saya butuhkan itu adalah 35 tahun. Bayangkan kalau saya coba simpan itu hanya dari tahun 2013. Saya hanya 2 tahun, saya jual di tahun 2015. Itu untung dalam 2 tahun ya. Pendapatan saya sama seperti saat saya simpan di tahun 1980. Atau yang lebih ironisnya lagi bahwa pada saat saya tahun 1980 simpan nih. Ingat nih kata-kata emas, semakin lama investasi itu akan semakin bagus. Saya simpan batu akik. Tahun 2015 lupa jual nih, tahun 2020 sekarang. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah batu akik bernilai sama seperti 2015? Ya jawabannya ya tidak ya. Bisa jadi ya masih ada nilai tapi tidak akan seperti booming di tahun 2015 kemarin. Nah begitu juga investasi. Saat ini tadi saya belajar kita sudah cerita ya tentang saham ya. Kalau teman-teman mau masuk saham itu bagus sih, salah satu komponen yang penting untuk investasi. Rumus investasi itu adalah yang benar menurut wealth management ya, spesialis saya di wealth management, karena adalah diversifikasi aset gitu ya. Harus punya semua nih untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Kalau seperti kita bangun rumah lah, bukan rumah tangga tapi rumah gitu kan. Rumah itu kan ada yang namanya pasir, ada yang namanya semen, ada yang namanya batu bata, ada juga yang namanya besi. Nah, apakah saya harus mengorbankan salah satu dari komponen itu? Tidak ya, kita harus punya semuanya ya. Kalau rumah tidak ada besi, otomatis fondasinya akan cepat ambruk. Nah, sama juga dalam ilmu wealth management, kita harus punya semuanya nih. Saya punya saham, saya punya obligasi, saya punya tabungan, saya punya reksadana, dan juga insurance. Itu akan dibahas, nanti kita bisa diskusi. Nah, kalau contoh lagi ya, market update sekarang. Saham, oke, saya masuk saham, contoh, ya, saya masuk saham. Apa yang terjadi? Ya, sama seperti yang saya bilang, ini ketidakpastian. Kalau teman-teman siap rugi, silakan masuk. Tapi kalau tidak siap, ya antisipasi, tidak usah masuk atau masuknya sedikit. Coba kita lihat pergerakan dari IHSG. Hari ini IHSG itu sekitar 5.000-an lah, 5.000 ya. Update-nya terakhir itu 5.000 sekian gitu, tidak sampai 5.100. Nah, IHSG itu fluktuatif sekali ya, volatilitasnya tinggi. Bayangkan tahun 2018 antara periode bulan Januari sampai Februari itu tembus 6.600 gitu. Kemudian di bulan Maret 2020 itu bahkan 3.900. Bayangkan saja ya kalau kita punya kekayaan itu minus setengah gitu kan, gara-gara yang namanya virus COVID-19 ini. Dalam waktu tidak sampai sebulan turun setengah. Itu kalau seperti itu. Tapi sekarang recovery mulai dilakukan oleh pemerintah, IHSG mulai pulih naik nih, sempat ke 4.000, kemudian juga sampai ke 5.000, bahkan sampai menyentuh ke angka 5.200 kemarin.
tetapi gara-gara ada isu resesi, orang mempersiapkan cash lagi gitu. Mereka investor keluar ya, akhirnya narik yang namanya mereka punya investasi di saham jadi cash. IHSG jatuh lagi di bawah 5.000. Nah itu ketidakpastian ya, tidak pernah ada yang tahu gitu. Nah seperti itu. Nah oke, sebelum saya akan bahas ya, karena temanya hari ini ada obligasi, saya ingin bahas sedikit tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk coba overcome atau mengantisipasi yang terjadi dengan kondisi seperti sekarang ini. Ya belajar tadi, kenapa saya cerita di tahun 98 ya, karena ada maksud saya gitu. Pemerintah sudah belajar pada waktu tahun 98 ya, bagaimana susahnya negara karena mereka terkena dampak dari krisis ekonomi. Nah, untuk itu pemerintah sudah belajar, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang bisa menyelamatkan kita dari kondisi sekarang ini. Karena kalau dibiarkan terlalu lama ya Bapak Ibu ya, itu itu bisa seperti 98 bahkan lebih parah. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk coba menstimulus ya supaya kondisi ekonomi kita tetap tumbuh gitu kan. Yang pertama itu macam-macam ya, dengan menurunkan suku bunga dari BI rate. Tahun 2020 ini sudah 4 kali ya pemerintah menurunkan BI rate ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau BI rate-nya turun, otomatis suku bunga kredit turun, suku bunga simpanan perbankan turun. Nah, kalau misal suku bunga perbankan turun, orang otomatis akan coba memutarkan uangnya di sektor real, di pasar ya. Apakah mereka coba berbisnis ataupun juga sektor konsumtif ataupun sektor-sektor lain yang bisa mendapatkan pendapatan lebih besar daripada kita simpan di perbankan. Bukan berarti tidak perlu ya Bapak Ibu di perbankan, tetapi ini adalah stimulus dari pemerintah. Kemudian dari sektor kredit ya, kalau suku bunga Bank Indonesia turun ya, itu berarti suku bunga dari kredit itu akan lebih rendah. Nah, kalau suku bunga kredit lebih rendah, orang akan lebih banyak pinjam ya, karena kan orang itu kadang untuk memulai usaha, untuk memulai bisnis, mereka ada kemauan, tapi mereka tidak punya modal. Nah, mau pinjam ya lebih susah gitu kan, otomatis dengan murahnya suku bunga pinjaman itu akan membantu UMKM yang ada di negara kita ini. Kemudian apalagi ya, regulasi-regulasi yang terkait dengan kredit itu lebih dipermudah oleh pemerintah, ataupun juga yang terkena dari dampak COVID-19 ini banyak sekali yang dibantu oleh pemerintah ya. Contoh pada saat terjadinya COVID-19 ini ada keringanan pada saat mau membayar pinjaman, itu ada bisa di divert, itu bisa ditunda ya nanti, atau restrukturisasi kreditnya juga bisa lebih dibuat menyesuaikan dari kondisi yang sekarang ini. Nah, ada juga yang dibuat adalah kredit yang tanpa bunga yang dibuat oleh pemerintah sekarang. Pemerintah juga mempersiapkan yang namanya bantuan langsung nih, subsidi kepada yang kena PHK ataupun juga punya penghasilan di bawah 5 juta itu mendapatkan bantuan. Apalagi yang dibuat oleh pemerintah ya, yang kalau kita dengar sekarang ini ada yang namanya Omnibus Law. Tapi saya tidak akan bahas tentang Omnibus Law pada sesi kali ini. Ya, Omnibus Law itu intinya adalah mempermudah investor masuk ya, karena saat ini begitu banyak ya orang-orang yang memang di PHK, kalau teman-teman tahu ya. Bahkan Bank Dunia memprediksi di tahun sampai dengan akhir tahun 2020 ini itu terjadi kemiskinan yang ekstrim. 88 juta penduduk sampai dengan 115 penduduk yang ada di dunia itu akan mengalami kemiskinan yang ekstrim. Bahkan lebih ekstrimnya lagi nih ya, Bank Dunia juga sempat prediksi bahwa itu 100 sampai dengan 150, bahkan orang 150 juta penduduk di muka bumi ini yang akan mengalami kondisi kemiskinan ekstrim. Apa yang dimaksud dengan kondisi kemiskinan ekstrim itu adalah penghasilannya di bawah 1,9 USD per jam. Ya bayangkan ya. Ya mungkin saat ini ada juga yang tidak merasakan ya, karena kita memang bersyukur sekali yang memang lagi punya kelimpahan, kita tidak merasakan yang namanya dampak. Tapi di luar ya itu banyak ya, coba dilihat ya, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar saat ini ya. Kemudian juga banyak karyawan-karyawan yang di PHK karena tidak mampu bayar gaji. Ya seperti itu kondisi sekarang. Nah, karena banyak yang di PHK tadi saya bilang ya, pemerintah menerapkan yang juga namanya Omnibus Law. Omnibus Law ini diadopsi dari perekonomian yang ada di luar sana. Omni itu berarti banyak bus itu adalah bus. Jadi dalam satu bus mengangkut
banyak penumpang pada waktu itu ya sejarahnya. Nah, makanya istilah Omnibus Law ini dalam suatu kebijakan itu banyak sekali beberapa peraturan yang dimuat, sehingga tujuannya itu adalah bisa mengurangi pengangguran, investor asing masuk. Kalau banyak investor asing yang masuk, otomatis itu akan menggerakkan perekonomian dari negara kita. Kemudian juga kita juga akan lebih lebih challenging untuk kita. Tentu ada pro dan kontra, tapi itu akan butuh kajian yang lebih lanjut ya untuk Omnibus Law itu. Nah, kemudian berikutnya lagi apa ya yang akan kita bahas? Oke, tadi saya sudah bahas yang namanya saham, kemudian juga cash. Cash itu tabungan, itu penting ya. Tabungan tuh harus punya, ya kan? Kenapa? Karena buat dana darurat. Kalau tiba-tiba kita sakit atau kita butuh apapun, pada saat itu tabungan bisa dicairkan ya. Simpanan ya, bisa deposito, bisa giro, bisa juga yang namanya deposito. Ya itu penting ya dipunya. Nah, ada satu instrumen investasi yang menarik sekali saat ini yang sedang booming, yang sedang hits dari tahun 2019 sampai dengan 2010. Apa itu? Itu adalah obligasi. Ya, obligasi itu adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh suatu instansi. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah di sini mengeluarkan surat hutang. Tujuannya apa? Macam-macam tujuan surat hutang itu. Pemerintah berhutang kepada kita nih. Ya, tujuannya ya untuk membangun negeri, untuk pembangunan. Kalau saya dari Palembang nih, bangun jembatan Ampera gitu, itu apa ya? Ada jembatan-jembatan baru. Nah, itu kita berperan di dalam sana. Kemudian juga kalaupun misalnya ada program-program yang seperti sekarang ini, pemerintah kan concern ya untuk penanggulangan COVID, otomatis itu dana tidak sedikit ya Bapak Ibu ya. Ya mereka butuh dana yang besar gitu dalam hal pembangunan infrastruktur untuk kesehatan, kemudian juga dalam hal untuk siap APD, untuk uji coba vaksin dan lain sebagainya. Itu membutuhkan yang namanya dana yang tidak sedikit. Nah, makanya pemerintah terbitkan yang namanya obligasi ya. Tahun 2019 itu sudah 10 ya SBN yang terbit. Tahun 2020 ini rencana 6 akan dikeluarkan oleh pemerintah ya. Nah, saya tidak akan bahas di sini karena ada yang lebih berkompeten ya, Pak Herman akan bahas setelah sesi saya ini. Tapi saya akan highlight sedikit tentang yang namanya obligasi. Obligasi itu berarti tadi pemerintah berhutang kepada kita. Kira-kira kalau pemerintah mau minjem duit dari kita, apakah kita berkenan gitu? Apakah kita mau? Nah, tentu kita ngeliat dulu nih siapa yang minjem. Contoh, kalau saya mau minjemin Bu Rizka nih, saya ngeliat dulu nih Bu Rizka itu seperti apa. Oh, ternyata di belakang Bu Rizka ini orang tuanya tajir melintir lah, punya usaha di mana-mana, menggurita. Bu Rizka saya pinjam dong, kata Bu Rizka. Pinjam berapa? 1 juta. Saya ngeliat nggak mungkin Bu Rizka akan gagal bayar, karena di belakang Bu Rizka ini adalah bokapnya itu, orang tuanya itu pengusaha. 1 juta itu adalah hal kecil, yang mungkin lagi butuh yang lain, dialokasikan yang lain. Akhirnya kemungkinan saya akan pinjamkan ke Bu Rizka, kayak seperti itu. Tapi bayangkan kalau misalnya ada yang teman kita yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya, nggak jelas, kira-kira apakah kita bisa pinjamkan uang kita? Ya belum tentu gitu kan, karena kita nggak melihat kemampuan bayar dari orang tersebut. Nah, obligasi ini jaminannya adalah negara, ya. Jangka waktunya ORI 18 ini adalah jaminan negara Indonesia. Apakah Bapak Ibu atau teman-teman di sini yakin negara kita akan bangkrut dalam waktu 2 tahun 3 tahun ke depan? Ya kalau memang masih bisa bayar, ya berarti itu adalah ya hampir dipastikan 0% gagal bayarnya. Ya. Dan imbal hasilnya itu yang pasti lebih tinggi dari deposito, dan itu bisa diperdagangkan. Kalau sekarang ini, kalau yang Bapak Ibu teman-teman di sini sudah beli ORI 17 yang lalu, harganya itu naik, jadi bisa dapat yang namanya kupon, dan juga bisa harga jualnya bisa lebih menarik kalau kita bisa yang pas seperti itu. Itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam update market kali ini. Ya, setelah ini akan ada Pak Herman ya yang akan bahas tentang bagaimana sih ORI 18 itu, kenapa kita harus membeli, apa dampaknya bagi negeri ini. Beliau akan coba bahas ya. Saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Rizka. Silakan Bu Rizka, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas penyampaian market update-nya. Mungkin tadi bisa saya highlight dikit terkait dengan kondisi saat ini terkait dengan COVID-19 ini, efeknya banyak banget ya di segala sektor. Nah, salah satunya ini seluruh sektor ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita melambat 2 kuartal berturut-turut ya Pak Wahyu ya. Nah, mungkin salah satunya untuk menyikapi hal ini pentingnya kita untuk diversifikasi aset kita. Salah satunya dengan ORI 018 di mana dikeluarkan oleh pemerintah. Baik,